Perkenalkan, nama saya Regina Francina Pnialia Longdong dengan NIM 200611041126 angkatan 2020 kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcella Hetiani Mancoro dengan NIM 210611040109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan NIM 210611040117. Pengendalian merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, aktivitas pengendalian bank memberikan PIN atau Personal Identification Number sebagai alat pengendalan pengendalian atas akses ke ATM. Dengan demikian, orang-orang yang tidak berhak tidak bisa mengaksesnya. Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan atau dewan direksi dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan. Pengertian pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang dipergunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Pengendalian intern ini yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempit, pengendalian intern hanya dibatasi pada dalam pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Ada 3 konsep dasar yang mendasari penilaian atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian, yaitu tanggung jawab manajemen. Yang dimaksud tanggung jawab manajemen ini adalah manajemen bukan auditor yang harus menetapkan dan melakukan pengendalian satuan usaha tersebut. Konsep ini konsisten dengan persyaratan bahwa manajemen bukan auditor yang bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikutnya yaitu keyakinan yang memadai. Perusahaan seharusnya mengembangkan struktur pengendalian intern yang memberikan keyakinan memadai bukan absolut bahwa laporan keuangan dinyatakan wajar. Yang berikutnya yaitu keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian intern tidak dapat dikatakan efektif meskipun disertai kehati-hatian dalam perancangan dan implementasinya. Produktivitas tergantung pada kompetensi dan kemampuan orang yang menggunakannya. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Kemudian, informasi bisnis akurat. Berikutnya, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Berangkat dari tujuan yang tadi, maka sistem pengendalian intern dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pengendalian intern akuntansi atau internal accounting control adalah pengendalian intern akuntansi merupakan persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan serta pengawasan fisik atas kekayaan. Yang kedua, pengendalian intern administrasi atau internal administrative control. Pengendalian intern administratif meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis sistem, statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Sekarang kita masuk pada pembahasan contoh penerapan prosedur pengendalian. Kita ambil contoh toko yang buka 24 jam. Memasang mesin kasir yang dapat menunjukkan dan merekam jumlah uang yang dicatat untuk setiap penjualan, serta menyediakan struktur pembayaran untuk pelanggan dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian. Toko yang buka 24 jam dapat menggunakan tindakan-tindakan keamanan untuk mencegahkan tindakan kejahatan. Yang pertama, tempatkan mesin kasir terdekat ke pintu keluar sehingga dapat terlihat langsung dari luar toko. Pekerjaan 2 karyawan untuk giliran kerja malam, kerja petugas keamanan. Yang kedua, 1 rangkas uang setiap hari sejam sore. Yang ketiga, hanya menyimpan sejumlah kertas khusus untuk pengendalian gaji mesin kasir setelah jam 5 sore. Simpan kembali berkas yang tidak dapat diakses oleh karyawan yang bertugas. Yang keempat,
Keterbatasan pengendalian intern suatu entitas. Setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern, yaitu pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personal lain dapat salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, dan atau tekanan lain. Kedua, gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Ketiga, kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan oleh pengendalian intern yang dirancang. 4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti misalnya keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian intern. Semua pihak di dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Namun secara struktural, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan sistem pengendalian intern meliputi pertama Chief Executive Officer atau CEO, kemudian ada Chief Financial Officer atau CFO, kemudian ada Controller atau Director of Accounting and Financial, kemudian ada Internal Audit Committee. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau biasa disingkat COSO merupakan standar pengendalian internal yang dipakai hampir seluruh organisasi di dunia dan diterapkan pula oleh instansi pemerintahan di Indonesia. COSO menyatakan keseluruhan pihak dari sebuah entitas atau organisasi mempengaruhi pengendalian internal dan bahwa pengendalian internal menyediakan keyakinan memadai namun tidak mutlak terkait pencapaian tujuan organisasi dalam aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Kerangka kerja pengendalian internal COSO tahun 2013 menjabarkan lebih jauh 5 komponen pengendalian internal, di mana ditetapkan secara eksplisit atau jelas 17 prinsip dan 87 titik fokus. 5 komponen pengendalian internal menurut COSO tersebut yaitu pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Prinsip-prinsip dari komponen lingkungan pengendalian yaitu pertama, menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, melakukan pengawasan yang bertanggung jawab. Ketiga, menetapkan struktur wewenang dan tanggung jawab. Keempat, menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Dan kelima, menegakkan akuntabilitas. Komponen yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Prinsip-prinsip dari komponen penilaian risiko yaitu pertama, menentukan tujuan yang sesuai. Kedua, identifikasi dan analisis risiko. Ketiga, penilaian risiko atas fraud. Keempat, identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan. 3. Aktivitas pengendalian atau kontrol prosedur. Prinsip-prinsip dari komponen kegiatan pengendalian. A. Pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian. B. Pemilihan dan pengembangan pengendalian terhadap teknologi. C. Implementasi melalui kebijakan dan prosedur. 4. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Prinsip-prinsip dari komponen informasi dan komunikasi. A. Menggunakan informasi yang relevan. B. Komunikasi secara internal. C. Komunikasi secara eksternal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pemantauan atau monitoring. Prinsip-prinsip dari komponen informasi dan komunikasi. A. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah. B. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi atau kelemahan. Secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan audit. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan berikut ini. Yang pertama, 1. Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. 2. Salah saji material yang potensial dapat terjadi. 3. Risiko deteksi. Dan yang keempat, perencanaan pengujian substantif. Pengujian pengendalian. Pengujian ini disebut dengan istilah pengujian kepatuhan atau compliance test atau sering disebut dengan pengujian pengendalian atau test control. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor melakukan 2 macam pengujian.
1. Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada. Auditor melakukan dua macam pengujian, yaitu A. Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. B. Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Kedua, pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. Prosedur audit yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Mengambil sampel dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukungnya serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Kedua, melaksanakan pengujian bertujuan ganda atau dual purpose test yang merupakan kombinasi antara pengujian yang tujuannya untuk menilai efektivitas pengendalian intern atau pengujian pengendalian dan pengujian yang tujuannya menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan atau pengujian substantif. Yang terakhir, dokumentasi tentang informasi tentang pengendalian intern yang berlaku. Ada 3 cara yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. 1. Kuesioner pengendalian intern baku atau standar internal control questionnaire. 2. Uraian tertulis atau write description. 3. Bagan alir sistem atau sistem flowchart.